Nah ini gimana nih? Apakah, mohon maaf, ingus juga yang lendir itu termasuk kategori najis atau enggak sih sebenarnya Ustadz Bani, mau izin penjelasannya? Masya Allah, terima kasih. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Imam Az-Zarkashi mengatakan yang keluar dari tubuh manusia ini terbagi tiga. Yang pertama disepakati kesuciannya. Apa itu? Air mata. Apa itu? Ludah. Apalagi mohon maaf yang lendir keluar dari hidung kita atau ingus. Ini dihukumi najis, suci disepakati oleh seluruh ulama. Yang kedua disepakati najis oleh semua ulama. Apa itu? Yang pertama mohon maaf air kencing. Yang kedua kotoran. Yang ketiga darah. Yang keempat mohon maaf muntah. Ini disepakati najis. Ada lagi wadi, air wadi. Setelah kita kencing biasanya suka keluar tuh cairan. Nah itu dihukumi najis, sepakat ulama. Nah yang ketiga kata Imam Zarkashi itu mukhtalafi. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci. Itu diantaranya adalah mazi dan juga mani. Nah ini khilaf diantara ulama. Taib. Terkait dengan air ludah tadi, bagaimana hukumnya? Dalam Al-Mughnil Muhtaj, misalnya Asy-Syarbini mengatakan, kalau air ludah itu keluar dari perut, dari dalam perut ini, keluar, maka itu dihukumi dengan najis. Termasuk lendir tadi, kalau keluar dari perut itu dihukumi najis. Kenapa? Karena dia sudah masuk kategori muntah. Najis tuh, keluar. Tapi kalau yang keluarnya dari atas, dari kepala, baik mohon maaf ingus, ataupun air ludah, maka itu dihukumi sebagai sesuatu yang suci. Tidak dihukumi sebagai yang najis. Ustaz, saya nggak tahu nih keluar air ludah, saya mengobati orang, nggak tahu dari perut apa dari kepala nih, nggak tahu nih. Maka kata Syarbini, maka dihukumi sebagai sesuatu yang suci, bersih dan tidak masalah insya Allah. Jadi aman insya Allah. Kalau seandainya kita lagi sholat, tiba-tiba mual, ya kan kadang kan yang namanya GERD itu kan suka naik tuh. Nah kayak muntah keluar gitu, terus gimana tuh Ustadz? Najis gak itu? Atau batal gak sholat kita? Ya, kalau muntahnya banyak, dalam jumlah banyak, maka itu termasuk najis dan dia bisa membatalkan sholat kita. Kata Syekh bin Baz, tapi kalau jumlahnya sedikit, maka termasuk yang dima'fu, nggak masalah. Apalagi kalau tidak sampai keluar. Jadi cuma misalnya kayak kekenyangan mulut, gitu. iya. Taunya, misalnya sendawa, mohon maaf. Kasih lihat Ustadz Maulana dong, kasih lihat Ustadz Maulana langsung tutup kuping, kenapa sih? Jijik ya sih. Sendawa, habis itu ada yang mohon maaf nih, pagi-pagi ngebahas ini Mas Fadli nih pertanyaannya. Enggak, pertanyaannya kenyataan, kadang-kadang kita lagi sholat ya. begitu. Betul. Jadi misalnya sendawa ada yang terbawa, kalau tidak sampai keluar kata Syekh bin Baz termasuk yang dihukumi ma'fu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Termasuk mohon maaf, darah dalam ukuran atau jumlah yang sedikit juga sama. Misalnya mohon maaf kita habis makan cabai atau makan apa ya, dibersihin terus keluar dari gusi kita itu ada darah, sedikit darah. Ini sholatnya dilanjutin apa enggak nih? Waduh ada darah nih. Sah apa enggak nih? Kata para ulama diantaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh bin Baz, itu termasuk yang dima'fu, lanjutkan sholatnya. Jadi jangan darah lagi, batal ya sholatnya. Jangan, lanjutkan, tidak masalah. Ada nyamuk. Dipukul tuh. Termasuk nyamuk tadi karena jumlahnya sedikit, maka insya Allah termasuk yang tidak membatalkan sholat. Terima kasih banyak Ustaz.